Atau kemungkinan yang kedua, ya bisa saja kemudian adik ipar Jokowi ini ya ditipu. Dia dibuat untuk mengantar dokumen yang katanya asli, katanya ijazah asli, tapi sebenarnya di dalamnya hanya fotokopi. Ya mungkin bisa saja adik iparnya juga ketipu sama Jokowi. Selamat malam semuanya. Isu ijazah palsu yang sebenarnya sudah cukup membosankan itu, tapi ternyata setiap harinya selalu memunculkan satu cerita lucu. Dan hari ini ada satu cerita yang ini sebenarnya cukup tidak masuk akal, karena Kabid Humas Polda Metro Jaya ketika memberikan pernyataan terkait perkembangan isu ijazah palsu ini Polda Metro Jaya mengkonfirmasi bahwa dari bukti-bukti atau data yang mereka sudah dapatkan itu salah satunya adalah fotokopi ijazah Jokowi. Dan ketika kita mendengar pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, kita jadi kepikiran gitu, kok bisa fotokopi? Ini apa nggak ada aslinya gitu kan? Dan apa yang kita pikirkan itu ternyata juga dipikirkan oleh teman-teman wartawan yang ada di sana, dan kemudian ditanyakan gitu, ini fotokopi Pak, bukan yang asli. Terus mukanya si Kabid Humas Polda Metro Jaya atau Pak Ari ini, Pak Ade Ari itu kayak asem kayak dia tuh kayak jengkel gitu ya, kayak dia tuh diragukan pernyataannya gitu, padahal sudah nggak ada yang salah gitu. Iya, memang sekali lagi tadi kita sudah jelaskan itu fotokopi. Kayak jengkel gitu. Ya seolah-olah kita tuh kayak salah dengar gitu, atau jangan-jangan Kabid Humas Polda Metro ini salah ucap gitu kan, tapi ternyata enggak, kita nggak salah dengar, Pak Ade Ari juga nggak salah ucap. Memang yang ada di pihak kepolisian hanya fotokopian. Fotokopi. Iya, kalian nggak salah dengar, fotokopi. Dan bagi kita ini menjadi satu cerita yang cukup mengejutkan gitu, karena kita kan tahunya, kita kan diberitahu oleh kuasa hukumnya, oleh Pak Jokowinya sendiri, bahwa yang diserahkan kepada pihak kepolisian itu adalah ijazah yang asli. Makanya kemudian ketika penyerahan dokumen ijazah asli ini yang ternyata di dalamnya hanya fotokopi gitu ya, itu kan dibuat heboh sekali. Penyerahannya tuh kayak ada wartawan ya di belakangnya, terus kemudian dokumen ini diantar langsung sama adik ipar gitu ya. Ini nggak boleh orang lain, harus adik ipar yang sangat dipercaya sama Pak Jokowi, nggak bisa hanya lewat kuasa hukumnya gitu. Dan ketika adik ipar Pak Jokowi ini datang ke Polda Metro, itu didampingi sama ajudan Jokowi. Wah, kayaknya pengawalan ketat sekali itu, karena ini menyangkut soal dokumen penting, ijazah. Pengawalannya sangat ketat, dan kemudian kuasa hukumnya itu dengan pede sekali menjelaskan bahwa kenapa harus adik ipar yang mengantarkan, bukan kami, bukan kurir katanya, karena ini menyangkut soal dokumen yang sangat-sangat sensitif, sehingga ini harus diantarkan oleh pihak keluarga atau orang yang ditunjuk dan dipercaya oleh Pak Jokowi. Jadi ya kita nggak berani gitu ya. Jadi ini harus adik ipar yang datang jauh-jauh dari Solo ke Jakarta membawa dokumen ijazah. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas bahwasanya kuasa hukum Jokowi apakah punya ijazah asli. Jangan cuma ngotot dan ngeyel membela ijazah Jokowi. Di otaknya cuma ada cuan saja. Mereka inilah perusuh bangsa karena tak mau jujur. Nah, Jokowi sudah siap baca kemampuan Yakub Hasibuan, jadi bisa dibuat malu. Ya, jangan cuma manusia institusi kepolisian hanya diberikan fotokopi, begitulah isi otaknya. Nah, kata orang PKI, nggak percaya Tuhan, ya berbohong nggak takut dosa, nggak percaya pengadilan di dalam sana. Sekali bohong seterusnya selalu bohong, sekali menipu maka akan selalu menipu. Itulah Jokowi. Kalau berbohong nanti hidupnya tambah panjang kayak boneka Bonikyo. Utusan bilang ijazah asli, tapi oak polisi bilang fotokopi ini ada. Berita lagi Pak Jokowi mahasiswa. Yang benar yang mana nih, pusing. Nah, Pak polisi sekarang buka jongso lagi ya. Jadi kapokmu kembali Jokowi mati-matian saiki. Sudah tahu semua itulah, suka menjarangkan orang yang gak bersalah. Nah, sebenarnya isin berasnya, apakah hukuman yang para pengacara yang menutupi kebohongan atau melindungi membela pembohongnya? Ya, ijazahnya terbuat dari emas.
jadi takut dimaling kalau dibawa-bawa. Nah, sudah Jokowi bohong, pendalnya ikut bohong juga. Masa iya ijazah aja sulit kali, panjang masalah. Kabid Humas sudah mulai terbuka. Pak Kasmujo sudah menyatakan tidak terlibat langsung proses perkuliahannya. Nah, biasa pembohong berkesinambungan bohongnya. Ya itulah pengacara kadang ya salah dibenarin, yang benar disalahin. Nah, teman-teman, ternyata Jokowi tidak bisa membedakan antara fotokopi atau asli. Ya, kenapa Kapolrinya harus diganti? Ya, karena apabila tidak peradilan dalam proses ijazah itu, maka se-Indonesia bisa dipermainkan dengan satu orang pemerintahan. Dibikin diam, tidak bisa berkutik. Ya, ini baru orang sakti kerja pengacara, apa yang harus dibela? Sama tukang tipunya dengan Yakub yang katanya pernah lihat ijazah Jokowi. Nah, jadi kalau ada orang berbohong, maka Anda akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongannya. Salam mobil SMK itu asli tidak nyata, aslinya mobil SMK itu nggak ada. Ya, benar candaannya Pak Anies Baswedan kalau sebenarnya waktu orang itu membeli dia pasangannya yang asli. Permisi ijazah palsu Jokowi alias palsu, mau lewat dulu. Ya, dengan kejadian ini baiknya KPK harus audit masalah utang negara untuk membuat proyek Jokowi. Jangan-jangan banyak dibohongin atau dikorupsi. Ya, jadi teman-teman Kasmoju aja dikerjain yang bosen senior, apalagi Yakub pengacara kacangan. Ya, Prabowo nggak mungkin berani ngadili Jokowi. Jadi presiden kalau Jokowi nggak cawe-cawe nggak jadilah, pasti Prabowo hormat kepadanya. Ya, advokat Pak Jokowi diperang lebih terhormat mundur ramai-ramai. Karena pimpinan kalian itu advokat paling hebat nanti, gara-gara bela orang tukang ngibul bakal malu nanti. Nah, kita lihat di sini juga bahwasanya seorang kelas pengacara hebat aja bingung yang seorang fotokopi ijazahnya. Aja berarti kan seorang Jokowi belum bisa dipercaya sama pengacara yang sudah diberi kuasa. Nah, serius banget katanya ijazah asli Jokowi sudah diserahkan kepada Mabes Polri. Ternyata polisi mengatakan hanya fotokopi. Ya, wow, pengacara apa? Tidak malu membela yang salah. Sadarlah sebelum aja menyebutmu, karena di hadapan Tuhan tak satupun yang tersembunyi. Nah, masyarakat muak sama mendukung Jokowi ini. Jokowi aja nggak bisa membuktikan ijazahnya. Pendukung Jokowi omong-omongnya jadi ndak benar, hanya omong-omong doang. Nah, percaya Jokowi tidak bisa dipercaya pendukungnya, jadi angel ya terus. Suyacob Hasibuan masih ingusan mau, yang penting ada yang bayarnya. Ya, kalau orang udah bisa bohong, susah untuk jujur ya, karena sudah merasa tidak dosa. Tunggu aja nanti juga ada habisan di akhiratnya. Polisi juga tidak tahu membela penipu, kecuali si penipu masih bisa mempengaruhi jabatan, pangkat, atau bahkan bisa memecatnya. Nah, polisi samping memikirkan diri sendiri, juga kredibilitas institusinya. Ya, semua orang diajak berbohong untuk menutupi kebohongan ijazah palsu. Nah, kenapa Barreskrim Polri sudah muak dengan rekayasa? Semoga semakin banyak polisi yang rekayasanya waras ya, cepat juga harus bohong triple bohongnya. Semua berita kok ijazah Jokowi, mulus dengarnya, hal gampang jadi ribet. Coba kalau orang kecil langsung intimidasi. Yakub sebetulnya sudah tahu kalau memang ijazahnya palsu. Mulyono mau cari maku Yakub. Ya, hukum karena berlaku, kebohongan menuju kehancuran sampai 7 turunan. Beginilah jadinya kalau membela yang bayar bukan yang benar, yang salah dibelanya, dilupakan benar dan menang. Masih mau ngotot itu. Kuasa hukumnya Jokowi bapak dan anak, Yakub Hasibuan. Ya, aduh sedih, bapak polisi harus jujur ya Pak, biar masyarakat tidak mencela Pak polisi. Ya, hanya orang yang waras yang tidak bisa dipengaruhi dan gak mau dibohongi lagi. Nah, Pak Oto kalau ngajari anak berburu, jangan berburu ternak orang, tapi berburu hewan liar, misalnya rusa atau babi hutan. Mau berbohong, kok bapak anak Persia junjungnya nular ya. Jadi aku maunya kayak Felix,
Tumpobloan jadi pengacara abadi keluarga cendana. Yaku malu nggak ya, jadi kena prank juga kan jadinya. Nah, sekelas tim membelanya aja dibohongin, apalagi kita rakyat yang awam. Pasti akan terbongkar semua kebohongan Jokowi dan segera dia dipenjara. Nah, kebohongan demi kebohongan akan terbukti satu demi satu tanpa disadari. Tuhan maka segalanya, ingat itu para penipu dan para penjilat. Ya, kenapa harus bohong? Hal-hal kecil seperti itu harus bohong. Bohong itu tidak boleh baik saat serius maupun saat bercanda. Pemimpin yang berbohong akan sangat berpengaruh terhadap masyarakat dan individu. Ya, besuk pasti dimutasi Pak Ade Arif Kabid. Humas semangat terus, Pak rame-rame rantes malang-malang putung di wartawan. Oke teman-teman, itu saja dimanapun kalian berada. Kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih, salam NKRI harga mati.